Saudara-saudara, kita sudah selesai dengan celebration of giving. Momen di mana gereja mengajarkan kebenaran-kebenaran finansial gitu ya. Karena kami berdoa saudara akan sukses secara finansial. Yang percaya bilang amin. Tapi kita gak akan berhenti sampai di situ. Apa artinya saudara punya kehidupan yang sukses secara finansial tapi keluarga saudara berantakan? Tentu itu sangat tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah saudara diberkati finansial tetapi secara hubungan suami istri, keluarga, rumah tangga saudara juga sukses dan berhasil. Yang ingin mengalaminya bilang amin. Nah, selama 4 bulan ke depan kita akan membahas soal celebration of love. Sama-sama bilang celebration of love. Celebration of love adalah kesempatan di mana saudara akan belajar dari firman Tuhan. Saudara akan mengetahui prinsip-prinsip yang saudara boleh praktekkan supaya rumah tangga saudara berbahagia. Yang ingin rumah tangganya berbahagia bilang amin. Meskipun saudara Kristen, pengikut Kristus, ternyata kita mendapati banyak keluarga atau rumah tangga Kristen yang tidak berakhir dengan baik, tidak happy ending. Meskipun pada waktu pernikahan saudara-saudara itu dilaksanakan begitu meriah, ribuan orang datang, ratusan orang datang, puluhan ekor babi disembelih untuk merayakan sebuah pesta saudara-saudara. Dan kita senang dengan pesta, kita mengundang banyak orang. Tetapi itu tidak menunjukkan bahwa sebuah pernikahan akan langgeng. Terjadi di depan mata kita, terjadi di tetangga kita, terjadi dalam diri kita. Bagaimana keluarga itu bisa hancur dan harus memulai kembali dalam keadaan hancur-hancuran, dalam keadaan puing-puing, harus membangun kembali rumah tangga. Dan bukan hanya 1 atau 2 saudara-saudara, itu ada banyak terjadi di sekitar kita. Itu sebabnya kalau saudara punya kehidupan keluarga yang berbahagia hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Ketika semua keluarga di luar, rumah tangga di luar runtuh dan saudara masih bisa berdiri menghadap Tuhan, bukankah itu adalah kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidupmu? Katakan amin. Jadi selama 4 minggu ke depan kita akan membicarakan soal hubungan, intimasi, keintiman. Bagaimana membangun hubungan yang saling mencintai dari bau minyak wangi sampai bau minyak kayu putih. Bilang amin dulu. Saya tahu saudara-saudara, kita banyak orang Kristen ini banyak struggle soal hubungan. Kalau saudara membuka Alkitab, saudara akan tahu bahwa Tuhan kita adalah seorang pembangun hubungan. Sama-sama bilang pembangun hubungan. Hubungan manusia dengan Tuhan yang hancur, yang rusak oleh sebab dosa. Wow, luar biasa saudara-saudara. Tuhan sedang mengaminkan firman Tuhan. Ya. Sampai di mana tadi? Hubungan yang rusak akibat dosa dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan sampai meninggalkan surganya yang mulia saudara, dengan segala kemegahan surganya, dengan segala yang Tuhan miliki dalam kerajaan surga, dengan malaikat-malaikat yang melayaninya dia, turun menjadi sama dengan manusia. Tujuannya cuma satu, yaitu membangun hubungan. Bayangkan Tuhan Allah, pencipta alam semesta, dia bisa menjadi apa saja yang dia suka. Dan dia memilih, memutuskan untuk menjadi manusia. Karena untuk memperbaiki hubungan itu sendiri, manusia sudah gak bisa lagi ketika manusia memutuskan untuk tidak taat kepada Tuhan. Dan dia datang meninggalkan surganya yang mulia, menjadi sama dengan manusia. Cuman satu tujuannya, supaya hubungan Tuhan dan manusia bisa diperdamaikan, bisa dipulihkan. Untuk itulah saya dan saudara berdiri di hadapan Tuhan hari ini. Dan Tuhan bisa menerima kita karena Tuhan Yesus sudah datang dan memulihkan hubungan kita. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan di atas segala hubungan. Katakan amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang senang dengan membangun hubungan. Menjadi aneh saudara kalau ada orang Kristen yang bukannya membangun hubungan malah merusak. Ada juga loh yang kayak gitu. Nah, kita gak boleh, kita harus menjadi seorang pembangun hubungan. Katakan kepada teman di kanan kiri, kita harus menjadi pembangun hubungan, pembawa damai
dimanapun kita berada, kita membawa damai. Begitu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, saya akan berbicara mengenai sebuah judul yang luar biasa. Ini baru minggu pertama, saudara-saudara ya. Jadi masih agak banyak membahas tentang konflik. Bagaimana mengatasi pernikahan tanpa anggur? Anggur itu dalam Alkitab kita melambangkan sukacita. Sama-sama bilang sukacita. Saya minum dulu ya, agak gugup saya hari ini. Saudara kayaknya tuh nakut-nakutin saya. Bilang amin dulu. Nah gitu dong, semangatin saya. Bagaimana mengatasi pernikahan tanpa anggur atau anggur itu sukacita? Pernikahan gitu ya, ini buat yang sudah menikah, ini ada yang baru menikah nih. Gitu. Belum agak berpengaruh, mungkin tunggu sedikit 5-6 tahun gitu ya. Firman Tuhan ini akan datang kepada saudara. Bagi yang belum menikah, don't worry, sudah dapat bekal dari awal gitu ya. Sebuah pernikahan di dalam Yohanes pasal 2 mengalami krisis karena kehabisan anggur. Jadi saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 2, saudara pasti tahu bagian itu, saya akan bacakan dengan cepat saja. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur, masih menikah. Pestanya masih jalan, tetapi anggurnya sudah habis. Dalam kehidupan kita juga seringkali pernikahan yang semakin lama, semakin tua usianya, kadang mengalami krisis yang sama. Masih menikah, tetapi tidak ada anggur lagi. Tidak ada kebahagiaan, kebahagiaannya sudah hilang. Tinggal ada pertengkaran atau kediaman. Sudah tahu itu? Saya nggak tahu mau bilang itu. Tinggal badiam terus. Kebahagiaan sudah hilang, antusiasme hilang, nggak ada gairah lagi, nggak ada hasrat lagi yang sama ketika saudara dulu baru menikah. Entah mengapa perkawinan masih ada, tetapi anggurnya sudah habis. Anggur adalah sukacita. Mengapa itu terjadi, saudara-saudara? Nah, seorang dokter bernama Barbara De Angelis menulis sebuah buku judulnya How to Make Love All the Time. Bagaimana bercinta setiap saat, itu bahasa Indonesianya. Dia bilang bahwa kita kalau ingin terhindar dari krisis dalam pernikahan, kita harus bisa mengidentifikasi. Sama-sama bilang mengidentifikasi. Mengetahui letak persoalan dari mana dan bagaimana persoalan itu terjadi. Nah, menurut dokter Barbara De Angelis ini, dia berkata bahwa ada 4 tahapan yang berbahaya yang memungkinkan suatu hubungan itu mati. Saya nggak tahu apakah pernikahan saudara sedang baik-baik saja atau sedang ada di dalam jurang, ataupun saudara sudah gagal pernikahannya. Tapi dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh dokter Barbara ini. Yang pertama, saudara-saudara, sebuah pernikahan memasuki situasi yang kritis itu awalnya selalu bukan dari hal yang hebat, bukan dari hal yang terlalu besar, tetapi justru dimulai dari hal yang sepele, yang tidak kelihatan tetapi ada. Yang membuat pernikahan tergelincir, saudara, bukan batu besar, tetapi kerikil-kerikil yang dibiarkan bertumpuk mengganggu hubungan saudara satu dengan yang lain. Penentangan. Tahap yang pertama. Apa itu penentangan? Penentangan itu adalah sesuatu yang diucapkan atau dilakukan pasangan pernikahan yang menyakiti lawannya atau menyakiti pasangannya. Atau bisa juga sesuatu yang melanggar aturan pasangannya dan kemudian tidak mengkomunikasikannya. Jadi gini,
Setiap orang itu pasti punya belief system. Belief system itu semacam keyakinan atau aturan-aturan di dalam diri yang kita buat sendiri. Pertama, bisa berdasarkan karena didikan orang tua. Dua, bisa berdasarkan karena pengalaman hidup. Tiga, berdasarkan apa yang pengalaman yang kita alami setiap hari dan kita simpulkan. Itu membuat kita memiliki keyakinan-keyakinan yang kita simpan dalam diri kita sendiri. Dan belum tentu pasangan kita punya aturan yang sama. Seorang yang dibesarkan di tengah keluarga yang rukun mama papanya itu punya belief system yang berbeda dengan seseorang yang bertumbuh dan besar dari sebuah keluarga yang hancur. Seorang anak yang dibesarkan seorang diri sebagai anak tunggal itu memiliki belief system yang berbeda dengan seorang anak yang dibesarkan dengan kakak adik yang banyak. Masing-masing kita memiliki belief system yang mengendalikan kita, yang kita hidupi, yang olehnya kita bekerja berdasarkan keyakinan-keyakinan di dalam diri kita sendiri. Contoh saudara-saudara gitu ya. Dalam satu keluarga karena dia cuman anak sendiri saudara-saudara, maka semua yang ada di rumah itu adalah miliknya. Jadi dia bebas untuk menggunakan semua yang ada di rumah itu karena dia memang anak sendiri. Tetapi ada seorang anak yang dibesarkan, jadi anak yang dibesarkan dia punya belief system, semua yang ada di sini saya punya, saya bebas pakai karena dia anak sendiri. Tetapi seorang yang dibesarkan di keluarga dengan kakak adik yang banyak, saudara bersaudara banyak, kepada mereka biasanya mereka mengetahui hal kepemilikan dengan jelas. Ini punya kakak, ini punya adik, ini punya mama, ini punya papa. Apa yang terjadi ketika menikah pasangan anak tunggal dan pasangan yang satu, bagi pasangan anak tunggal, begitu kita menikah, bajumu bajuku. Tapi bagi pasangan yang anak banyak, no, nggak boleh. Kamu punya baju, saya punya baju. Hanya soal baju, tetapi punya belief system yang berbeda. Itu merupakan contoh. Ada urapan Allah di sini. Amin, saudara-saudara. Nah, kita semua masing-masing memiliki belief system yang berbeda. Pertentangan, persoalan dalam rumah tangga itu awal mula terjadi karena kita melanggar belief system atau aturan yang diyakini oleh pasangan kita. Awalnya cuman seperti itu. Pasangan yang satu takut sekali pinjam uang. Yang satu suka pinjam uang tapi dipakai untuk usaha. Jadi mereka berantem terus, boleh tidak utang, dan lain-lain sebagainya. Itu menjadi gangguan dan mulai terjadi pertentangan kecil-kecilan. Nah, pertentangan kecil-kecilan ini yang tidak dikomunikasikan, yang tidak dibicarakan dengan baik-baik, atau kalaupun dikomunikasikan dengan salah, maka akibatnya akan tumbuh naik menjadi tahap yang kedua, disebut tahap kebencian. Sama-sama bilang tahap kebencian. Tahap kebencian adalah tahap di mana Anda bukan hanya kesal, tetapi Anda sekarang jadi marah. Anda mulai membangun yang namanya tembok emosional yang mulai mempengaruhi keintiman. Dan saudara, kalau saudara tidak hati-hati, jika saudara tidak melakukan transformasi, maka tahap yang kedua akan dengan cepat berubah masuk di tahap yang ketiga. Apa itu tahap yang ketiga? Tahap penolakan. Sama-sama bilang tahap penolakan. Saudara, ini adalah titik di mana semua pasangan, semua yang dilakukan pasangan Anda terlihat salah. Kalau di tahap yang kedua, saudara mulai ada jarak, mulai ada pembatasan fisik. Saudara yang membatasi sendiri. Kalau dulu ciuman menggebu-gebu, sekarang sudah tidak menggebu-gebu lagi karena saudara mulai memelihara kekecewaan di dalam hati. Nah, kalau saudara tidak bertobat dan tidak segera memperbaiki, saudara akan mulai melihat semua yang dilakukan oleh pasangan saudara adalah salah. Oke?
Begitu juga pasangan saudara, kalau dia mengalami tahapan yang sama. Ketika saudara sudah mulai dalam keadaan melihat semua yang dilakukan adalah salah, dan saudara perhatikan, untuk mengurangi kepedihan hati akibat rasa tertolak itu, maka mulai terjadi keterpisahan fisik. Masih pulang rumah, kurang badan tuh di rumah. Enaknya mungkin ini digeser dikit. Sebentar ya. Ini gara-gara coklat. Tadi saya makan coklat kacang dan nggak bagi-bagi, jadi tatigo. Oke, sudah lanjut sampai di mana? Penolakan. Nah, sesudah tahap yang keempat, masuk di tahap yang terberat yang namanya tahap penindasan. Sama-sama bilang penindasan. Nah, tahap ini adalah saat di mana Anda sudah muak menangani amarah Anda dan kekecewaan yang bertubi-tubi. Anda ingin bebas secara emosional. Anda berusaha menghancurkan kepedihan yang Anda rasa, kira-kira seperti itu. Dan ketika Anda mulai menghancurkan kepedihan yang Anda rasa selama ini dengan kekuatan batin, dengan sekuat tenagamu, tanpa sadar, saudara-saudara, saudara bukan hanya kepedihanmu yang hancur, tetapi kegembiraan, gairah, dan cinta juga ikut hancur. Sampai di tahap ini, saudara-saudara, sampai di tahap ini kita akan berusaha, dan semakin kita berusaha, kita semakin terpuruk. Semakin kita berusaha mematikan rasa sakit ini, menghilangkan rasa sakit ini. Saudara mungkin mencari kesenangan-kesenangan, mencoba menghibur diri dengan cara yang saudara yakin mungkin bisa menolong saudara. Tapi ternyata nggak bisa. Lalu saudara mulai kehilangan cinta. Saudara mencoba menciptakan rasa cinta palsu. Tetapi saudara tidak bisa menipu diri saudara sendiri. Dan akibatnya saudara mulai tidak merasakan apa-apa. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena kepedihan, cinta, gairah, dan kegembiraan tempatnya satu di dalam jiwa saudara. Kalau saudara mau hancurkan yang satu, yang lain juga ikut sakit. Kalau saudara mau hancurkan yang satu, saudara menghancurkan kepedihan, kegembiraan juga ikut hancur. Apakah di antara saudara pernah nonton sebuah film anak-anak judulnya Inside Out? Saudara akan mendapati bahwa di dalam diri saudara mereka punya tempat yang sama. Saudara nggak bisa menghilangkan semua kepedihan dari hidupmu dan berpikir bahwa saudara tidak akan kehilangan kegembiraan. Kita terlalu fokus kepada rasa sakit kita sehingga rasa yang menghasilkan kegembiraan ikut hancur di dalam diri kita. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau saudara tidak menyelesaikan persoalan ini, maka apa yang akan terjadi? Saudara masih menikah tanpa anggur lagi. Pernikahan masih jalan, suami masih di samping, istri masih di samping, tapi masing-masing sibuk dengan diri mereka sendiri. Tidak ada lagi kehangatan cinta, tidak ada lagi kemesraan. Kalaupun ada, hanya dibuat-buat, hanyalah rutinitas belaka. Tidak ada lagi rasa antusiasme, yang ada hanyalah kekeringan. Karena apa, saudara-saudara? Karena keempat tahapan ini terjadi dalam hidup kita sehingga pernikahan kita diambang kritis. Mungkin pernikahan saudara masih baik-baik saja. Suami saudara tidak selingkuh, istri saudara tidak selingkuh. Mereka baik-baik saja. Mereka hanya mulai mati rasa. Mereka hanya mulai kehilangan diri mereka, kehilangan engkau pasangannya. Dan tanpa sadar terjadi tahun demi tahun karena saudara gagal mengidentifikasi masalah dalam keluarga saudara. Akibatnya saudara
saudara saat ini hancur di bawah jurang keputusasaan karena saudara gagal memperbaiki hubungan. Karena semuanya ini, nah saudara-saudara, apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan jika sesuatu yang harusnya luar biasa, pernikahan kan harusnya sesuatu yang luar biasa. Kalau saya konseling saudara-saudara, saya ada aturan di MCM, kalau nggak konseling saya nggak mau berkati gitu kira-kira. Jadi kalau mau saya berkati harus masuk kelas konseling. Dan semua pendeta di MCM, kalau mau diberkati di MCM harus masuk kelas konseling. Kenapa? Karena bagi kita lebih baik mereka dikonseling sebelum menikah daripada sudah menikah baru mereka dikonseling. Halo? Ya? Betul atau betul? Karena lebih baik saya mengurus masalah sebelum mereka menikah daripada mereka sudah menikah dan kemudian mereka masalah gitu ya. Jadi pernikahan seharusnya sesuatu yang mendatangkan sukacita. That's why we married. Itu sebabnya kita menikah, bukan? Halo? Pertanyaan nomor 1 saudara, kalau masuk di kelas konseling saya tanya, kamu mau menikah untuk apa? Ayo jawab saudara. Mau menikah untuk apa? Karena mau hilangkan kesepian? Untuk memenuhi amanat agung, kalau agak rohani dia jawab, untuk memenuhi amanat agung. Cie. Karena yang pendeta konseling, karena yang ngasih konseling pendeta jawabannya Alkitabiah, padahal bukan itu saudara. Saya kejar lagi, coba pikir, kamu mau nikah karena apa? Halo? Karena takut sendirian, tinggal di kebun binatang banyak teman saudara-saudara. Piara anjing saudara punya teman yang setia. Oke? Kenapa mau menikah? Butuh tunjangan hidup, sana kerja sama pemerintah. Tak perlu menikah, pemerintah akan cukupkan kebutuhan hidupmu. Untuk apa kamu menikah? Untuk menepati amanat agung bolehlah sedikit, agak benar. Tapi kalau mau punya banyak anak kan gak harus menikah. Saudara hamili aja banyak anak perempuan ya. Anak saudara ada di mana-mana. Dan kalau mau menikah banyak dan punya anak banyak, mungkin di agama lain yang bisa punya istri 4, saudara bisa beranak cucu banyak di sana. Kenapa menikah Kristen? Kira-kira begitu. Saya kejar, mengapa kamu menikah? Pernikahan seharusnya ada sesuatu yang indah, sesuatu yang menggairahkan, yang semua orang ingin memasukinya dan menyelesaikannya dengan baik. Kalau saudara nggak bisa menjawab mengapa menikah, saudara-saudara, maka saya akan membimbing mereka selama 6 minggu untuk mengerti mereka mengapa mereka harus menikah. Dan kalau menurut saya saudara-saudara, kalau ada jawab begini, untuk meraih kebahagiaan, haleluya. Saya bilang, hei kalau kamu mau bahagia, saran saya jangan menikah. Betul atau betul yang sudah menikah? Masih lebih bahagia sendirian. Lihat Pastor Roland, dia memutuskan untuk sendirian. Bahagia saja. Dia gak mikirin pampers seperti Ramli. Dia gak mikirin bayar listrik seperti Ramli. Karena dia masih terhitung anak, dibayarin sama mama papanya. Ya walaupun dia bayar-bayar juga sih. Mengerti maksudnya saudara-saudara. Tapi dia gak punya pikiran karena dia single. Dia gak akan bangun malam-malam dan kemudian ganti pampers. Nah, dia gak akan lakukan dan dia gak akan stres dengan itu. Lebih bahagia dia single. Dia bisa melayani Tuhan. Dia bisa kemanapun dia lakukan. Dia bisa penginjilan dimanapun. Dia bisa memenangkan banyak jiwa. Karena dia single. Dan dia sudah bahagia. Kalau dia tidak bahagia dan dia mau masuk dalam sebuah pernikahan, siapa yang akan memberikan kebahagiaan dalam hidupnya? Menurut saya dia akan lebih tidak bahagia. Kalau dia tidak bahagia masuk dalam pernikahan, ketika dia menikah dia akan lebih tidak bahagia lagi. Betul nggak? Sedangkan orang yang so bahagia masuk dalam pernikahan bisa kehilangan kebahagiaan. Apalagi saudara nekat masuk pernikahan tanpa saudara sendiri merasa bahagia.
Saya bilang orang yang akan menikah harus bahagia dua-duanya. Enggak boleh setengah bahagia plus setengah bahagia. Supaya dua menjadi satu. Saya setengah bahagia, dia setengah bahagia. Supaya kalau kita menjadi satu, kita jadi satu bahagia. Salah. Kalau saudara setengah bahagia, pasangan saudara setengah bahagia, nanti saudara akan menyerap kebahagiaan saudara. Pasangan saudara juga akan menyerap. Lama-kelamaan habis dan kering. Bisa yang jadi satu bahagia, satu makin menderita. Jadi saran saya, kalau saudara mau menikah, make sure saudara punya kebahagiaan itu penuh. Ketika saudara punya kebahagiaan penuh, pasangan saudara juga penuh kebahagiaannya, masuk dalam pernikahan, dua-dua mencapai tahapan yang disebut dengan lebih bahagia. Jangan menikah cari bahagia. Menikahlah karena saudara mau lebih berbahagia. Bilang amin. Lebih berbahagia. Apa yang akan kita lakukan jika sesuatu yang seharusnya mendatangkan kebahagiaan yang lebih justru menjadi seperti bara dalam sekam, permukaan yang terlihat baik namun ada sesuatu yang membakar di dalamnya. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat cerita, tadi kita kembali ke teks pembacaan kita. Dalam teks pembacaan ini saudara-saudara, ketika mereka kehabisan anggur, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ini poin kita. Bagaimana supaya pernikahan kita yang kering itu berubah menjadi pernikahan yang berbahagia? Mulai dari kata-kata ini. Apa yang dikatakan kepadamu oleh Yesus, buatlah itu. Maria ibu Yesus belum tahu kalau Yesus mau bikin air menjadi anggur. Maria cuma kasih tahu kepada Yesus bahwa Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu kemudian Maria ngomong kepada pelayan-pelayan, "Hei, dengar baik-baik. Apapun yang disuruh sama anak saya itu, perbuatlah demikian." Apa artinya? Apapun yang saudara mau lakukan, apapun yang disuruh oleh Tuhan, harus saudara lakukan. Betul nggak itu perintahnya? Apa maknanya? Cuman sedemikian mudahnya, Pastor, untuk masalah yang sepelik ini. Apakah jawabannya cuman itu? Yes. Jawabannya, lakukan apa yang Yesus suruh kalian lakukan. Perbuatlah apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Kalau saudara ingin keluar dari krisis ini, apapun yang Tuhan suruh lakukan, lakukan saja, titik. Meskipun itu aneh, meskipun itu tidak sesuai mungkin, tetapi engkau harus mengambil bagian dalam apa yang direncanakan Tuhan. Sama-sama bilang ambil bagian. Ketika Maria berkata kepada, masih hidup saudara orang-orang di sini? Ketika Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, perbuatlah apa yang dia suruh lakukan, dia ingin memastikan bahwa pelayan-pelayan ini mengambil bagian kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Dan itu yang penting untuk menolong pernikahanmu berbahagia, engkau harus mengambil bagianmu. Apa yang disuruh Tuhan lakukan, lakukanlah. Kalau engkau suami, Tuhan suruh untuk mengasihi istrimu, lakukan, kasihi istrimu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Kalau engkau pria, Tuhan memerintahkan untuk penuhi kewajibanmu atas keluargamu. Nafkahi, kerja, hidupkan keluargamu dengan penuh tanggung jawab. Kalau Tuhan bilang, hai istri, hormatilah suamimu, tunduklah kepada suamimu, ambil bagianmu, tunduk kepada suamimu. Anak-anak, taatilah orang tuamu. Orang tua, didiklah anak-anakmu. Semua harus mengambil bagian sebagaimana yang Tuhan suruh kita lakukan. Hanya itu kunci supaya pernikahan saudara bisa bertahan lama. Ada sukacita di dalamnya, ada kegembiraan di dalamnya. Karena kita mengambil bagian sebagaimana yang disuruh Tuhan.
Katakan amin. Yang kedua saudara-saudara, mari kita lihat, kita lompat saja. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kapan saudara-saudara? Kapan mujizat? Nanti ada gambar tempayan, oke? Nah, selama ini kita cuma berpikir bahwa tempayan itu kecil, kendi yang di pikiran kita. Tetapi tempayan di zaman itu saudara-saudara, kalau saudara Google gitu ya, saudara akan menemukan satu tempayan itu akan memuat 17 sampai 26 galon air. Jadi dia sangat besar, setinggi om ini. Saudara, saya nggak yakin ini om ini, kalau dia, saya rasa dia sekitar 2 meter lebih. Ya. Ini kalau Roland isi di sini, saudara-saudara, ya mungkin muncul kepalanya lah ya. Tapi kalau Mas Yongki di sini, saudara, tenggelam. Maaf ya Mas. Dan ada 6 tempayan, berarti kurang lebih ada 156 galon air pada waktu itu. Dan ingat pada waktu itu belum ada jet pump. Oke, jadi mereka mesti menimba dari sumur dan kemudian mereka harus mengisi semua tempayan itu ulang-ulang. Mereka timba air, bawa air, pindahkan di tempayan air, begitu terus saudara, ulang-ulang sampai semua tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Apa artinya saudara-saudara? Dalam pernikahan ini dengar baik-baik, sebelum engkau menerima mujizat Tuhan, kadang kita memang mesti melakukan sesuatu terus menerus. Saudara mungkin harus berdoa lebih lama lagi. Saudara perlu memperbaiki diri saudara, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, dan seterusnya. Kunci dari kebahagiaan rumah tanggamu bukan ada pada tetangga, bukan pada apa yang kau miliki, tetapi kepada pertumbuhan dirimu sendiri. Satu kali saudara-saudara, teman saya telepon, teman saya ini bergumul dengan suaminya gitu ya. Dia rindu Tuhan menjamah dan memulihkan suaminya, dan dia khusus berdoa puasa untuk suaminya dan keluarganya. Yang menarik dari kesaksiannya, dia bilang begini, Melan, Pastor Melan, waktu saya mendengarkan suara Tuhan, waktu saya memutuskan untuk berpuasa untuk keluarga saya, ternyata saya yang diubahkan oleh Roh Kudus lebih banyak. Meskipun terdengar old school, sesungguhnya yang bisa menyelamatkan pernikahan kita adalah kita. Sama-sama bilang amin. Dengan cara kita sendiri yang harus berubah, bertumbuh setiap hari. Jangan tanya berapa kali. Mereka masih mengambil air itu. Dan air itu belum berubah menjadi anggur. Mujizat mungkin tidak akan terjadi waktu saudara 1 kali berdoa, 2 kali berdoa, 3 kali berdoa. Tapi mujizat akan terjadi ketika engkau siap, ketika tempayan itu penuh, ketika semua usahamu dipandang cukup oleh Tuhan. Saat itulah mujizat terjadi. Tuhan mengubahkan air menjadi anggur. Dan keluarga saudara akan dipulihkan. Akan ada cinta kasih lagi di sana. Akan ada spirit yang hidup lagi di sana. Akan ada antusiasme lagi di sana. Karena apa? Karena mujizat Tuhan terjadi di atasnya. Tapi sebelumnya ingat baik-baik, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Katakan amin. Ada kalanya saudara-saudara kita mesti berusaha lebih. Meskipun mujizat belum terjadi. Karena itu saudara-saudara, berjanjilah, sama-sama bilang berjanji.
Berjanjilah untuk menjadikan setiap hari lebih bahagia dan lebih penuh cinta. Ketika saudara bangun pagi hari, hai bapak-bapak, hai istri-istri, hai suami-suami, ketika engkau bangun pagi, berjanjilah untuk engkau, hari ini Tuhan saya berjanji akan membuat keluarga saya lebih bahagia, keluarga saya lebih penuh cinta kasih. Katakan amin. Ketika saudara melakukan itu pagi, maka saya percaya saudara-saudara, dunia akan terbentuk, dunia yang penuh kebahagiaan, yang penuh cinta kasih akan membentuk hidupmu. Karena apa? Karena engkau sudah jadikan itu sebagai tekadmu ketika engkau bangun pagi dan bersyukur atas apa yang engkau miliki. Bersyukur engkau masih punya anak-anak yang sehat, ada keluarga yang anaknya sedang dirawat di rumah sakit. Bersyukur kalau engkau masih punya istri walaupun dia agak cerewet, karena ada orang yang sudah gak punya istri sama sekali. Atau kalau dia punya istri, istrinya sudah sedang dalam keadaan sakit dan sekarat dan lain-lain sebagainya. Kalau engkau bangun pagi dan lihat suamimu, bersyukur dan berterima kasih dan berjanjilah untuk merawat dia, untuk menghormati dia. Karena ada banyak wanita yang harus berjuang sendirian karena gak punya suami. Berjanjilah saudara-saudara. Bagi yang belum menikah, kalau saudara menikah, berjanjilah setiap kali kamu bangun pagi, maka saya akan membuat keluarga saya lebih bahagia dan penuh cinta kasih. Katakan amin. Yang kedua saudara-saudara, putuskan bahwa lebih penting untuk mengasihi daripada menjadi benar. Kok gak ada amin? Buat apa saudara memenangkan perdebatan, perbantahan kalau akhirnya hanya merusak hubungan? Buat apa saudara menang dalam adu mulut kalau akhirnya semua harus berakhir sakit hati? Yesus mengajarkan kepada kita, tidak apa-apa kalau semua kesalahan ditimpakan kepada saya. Semua yang salah timpakan kepada saya. Hanya satu hal yang ingin engkau tahu, yaitu aku mengasihimu. Katakan amin. It's okay saudara kalau kita dianggap salah. It's okay kalau kita mengaku salah. Mungkin kalau kita gak salah. Yang penting itu bisa menyelamatkan hubungan. Apa artinya saudara benar dan saudara dibenci sama istri, dibenci sama anak-anakmu? Saudara, tidak mudah punya istri pengkhotbah. Tanya sama suami saya. Kalau orang lain mungkin bangun pagi akan gini, selamat pagi papa. Ya kan? Kalau istri pengkhotbah setiap hari KKR saudara-saudara. Sedangkan selamat pagi seperti KKR, selamat pagi. Bayangkan saudara, betapa jantungnya harus kuat. Itu bilang selamat pagi saudara, belum marah. Puji Tuhan, Tuhan anugerahkan kesabaran yang luar biasa. Amin. Saya sendiri berubah. Coba saudara lihat saya 20 tahun lalu dan hari ini. Kalau nggak lebih baik hari ini, bilang amin dong. Harus bilang amin. Iya. Berubah. 5 tahun lalu, 3 tahun lalu, biar nggak marah kita benar. Apalagi pengkhotbah, apalagi pendeta, pastor juga. Tapi saya tahu itu gak boleh begitu. Kalau saya mau pernikahan bahagia, maka saya harus mengambil rupa seperti Yesus Kristus, merendahkan diri. Pada akhirnya saya mengaminkan bagian ini. Buat apa saya memenangkan perdebatan kalau akhirnya dua-dua sakit hati dan kemudian terjadi perang dingin? Halo? Buat apa? Untung suami saya sabar, saudara-saudara. Dan saudara berdoa untuk itu supaya dia tetap sabar juga terus. Katakan amin. Dan tips yang terakhir saudara-saudara. Tips yang terakhir karena waktu saya sudah habis. Tapi saudara harus berjanji. Kalau ingin pernikahan saudara berbahagia. Ada seorang motivator gitu yang mengajarkan sebuah tips. Kalau ingin pernikahan berbahagia, ada hal sederhana yang saudara boleh lakukan. Siapa yang ingin tahu? Angkat tangan bilang saya. Beneran ingin tahu ya? Mari yang angkat tangan ingin tahu harus dilakukan. Amin. Yang bilang saudara seorang pakar, motivator,
aktor gitu ya, namanya Anthony Robbins. Dia menuliskan gini, kalau saudara ingin pernikahan saudara bahagia, penuh hasrat, penuh cinta, maka saudara harus mencium pasangan saudara selama 180 detik. Berapa detik saudara ciuman sekarang? Saudara aja ciuman, pastor. Main mata so mengerti itu. Hati-hati saudara. Kalau mau pernikahan saudara bahagia, ciuman selama 180 detik. Jangan jam, belas saudara-saudara. Detik. Amin. Enggak perlu pakai pelembab saudara-saudara. Dan buat yang mau menikah, siap-siap untuk hal itu. Ciuman selama 180 detik hanya boleh dilakukan kepada yang sudah menikah, kepada istrimu sendiri dan suamimu sendiri. Amin. Enggak boleh sama suami orang lain ataupun istri orang lain. Yang setuju bilang amin. Berapa lama sudah harus ciuman? 180 detik. Siapa yang siap melakukan? Angkat tangan, bilang saya. Weh. Kok suami saya enggak angkat tangan ya? Saya aja yang angkat tangan. Gini saudara-saudara, Pastor Ramli juga gak angkat tangan ini tersangka ini nih. Nah saudara-saudara, 180 detik berarti mulai sekarang saudara, kalau saudara mau ciuman, apa yang saudara lakukan? Pasang timer, pasang waktu. Supaya kalau ciumannya belum 180 detik dan saudara sudah mulai pastiu, mungkin cinta saudara sudah mulai kering. Jadi tahan sampai berapa saudara-saudara? 100, ini pakai timer seperti ini saudara. 180 detik, artinya berapa menit? 3 menit, lama saudara. Lama itu. Begini, cicil Jo, pagi 1 menit, siang 1 menit, malam 1 menit. Boleh. Kalau mau saudara bagi cepat boleh. Setiap 1 detik, cup. 180 kali 1 hari. Saudara senang mata kerja itu, cuma mau baku-baku sun terus. Tapi bukankah itu pernikahan yang penuh gairah? Pernikahan yang kita boleh hidupi bersama-sama? Katakan amin. Siapa yang ingin pernikahannya bahagia, rajin-rajinlah ciuman. Yongki langsung begini, amin kan mah? Amin kan. Saya baru tahu selama ini kita cuma 1 menit. Oke, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya berharap saudara diberkati dengan firman Tuhan ini. Walaupun ada guntur dan lain sebagainya. Mungkin firman Tuhan ini untuk mendidik kita supaya kita hidup benar sesuai firman Tuhan.